Jangan pernah memberikan waktu luang kepada anak-anak, tapi luangkan waktu. Karena pekerjaan mendidik dan mengasuh anak-anak nggak bisa waktu sisa. Memang harus diagendakan betul gitu ya. Jadi diagendakan untuk pagi-pagi ketemu dengan anak, ngomong dengan anak tuh jangan pegang handphone. Itu namanya meluangkan waktu, bukan waktu luang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, selamat bergabung. Kami ucapkan atas kehadirannya pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan Ta'limul Abawain 1 bersama Yayasan Al-Fas, yang insya Allah nanti kita akan laksanakan sebentar lagi sambil menunggu beberapa wali santri, ayah bunda yang mungkin sedang perjalanan pulang dari masjid. Sembari itu kita sapa dulu juga seluruh peserta yang sudah hadir. Di sini kita melihat ada banyak wali santri yang sudah hadir. Sudah masuk 349 orang. 350. Dan insya Allah ini akan semakin naik ya, karena kita sudah melaksanakan sholat Isya. Dan insya Allah Zoom kita ini bisa menampung sampai 1.000 orang peserta. Jadi ini masih memungkinkan untuk yang lain masuk dan bergabung. Kita mungkin ajak wali santri yang lain yang belum hadir. Baik, kita di sini lihat sudah bersama kita tim dari Yayasan Al-Fas, ada Bunda Ike, kemudian juga kita lihat ada Ayah Irwan Rinaldi juga hadir, hari ini sudah hadir bersama kita. Juga kepala unit kita lihat sudah hadir ya. Bapak Haji Rinaldi ya, sudah hadir bersama kita. Ini untuk Bapak Edi Kusmana selaku Ketua Yayasan sepertinya berhalangan karena memang sedang dalam safar bersama Umi Nurhayani. Jadi insya Allah kita sudah ditemani juga bersama Bunda Ike yang hadir bersama kita pada ruang Zoom kita di Ta'limul Abawain pada hari ini. Kita sapa dulu Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siap menyimak ya Bunda. Kita pakai dua perangkat nih, jadi mungkin suaranya agak mantul ya. Alhamdulillah salam semua wali Ya. santri. Barangkali kita mulai aja Ustaz Irfan, karena hari sudah mulai larut ya. Baik, insya Allah kita akan mulai. Dan biar nanti wali santri yang belum hadir bisa mendengarkan di tengah acara kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita berharap keberkahannya pada acara kita hari ini. Dan
Mari kita buka kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita, pembicara kita, pemateri kita yang akan menjadi pengisi acara pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara ini, kita mintakan dulu bacaan Al-Quran untuk membawa acara ini pada keberkahan. Kita mintakan kepada Muallim Yoki untuk membacakan tilawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan
dari Ketua Pelaksana acara TA pada hari ini, yaitu Bapak Haji Rinaldi. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada seluruh wali santri kami dari seluruh unit yang ada di Yayasan Al-Hufaz, mulai dari unit PAUD, Kutab, SD, Mahad ataupun jajaran lingkungan yang ada di Yayasan Al-Hufaz. Kemudian ahlan wa sahlan kepada narasumber kita Ayah Irwan Rinaldi yang insya Allah sudah menyediakan waktu untuk share ilmu keorangtuaan kepada kita semua di lingkungan keluarga besar Al-Hufaz malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai upaya yang senantiasa dilakukan oleh Yayasan Al-Hufaz, maka Taklimun Abawain yang pertama di tahun ajaran baru 2024-2025 ini kita bisa laksanakan, dan barangkali semua pola yang dilakukan untuk kegiatan Taklimun Abawain ataupun parenting itu akan memiliki nilai positif masing-masing. Taklimun Abawain satu kali ini kita mengadakannya dengan sistem Zoom. Biasanya dengan keadaan berbagai kesibukan di awal tahun ajaran baru bagi semua kita, apakah wali santri ataupun seluruh guru-guru, maka Zoom ini menjadi pilihan yang cukup istimewa karena tentu bisa diikuti oleh sebahagian besar kita yang berada di lingkungan Yayasan Al-Hufaz, terutama wali santri. Dari catatan yang disampaikan oleh MC kita tadi, maka sangat menggembirakan untuk kehadiran pada para wali murid pada malam hari ini. Kita ucapkan barakallahu fikum, semoga semua dalam keadaan berkenyamanan dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Yang kedua, salawat beserta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda yang kami muliakan, pertama permohonan maaf dari Bapak Ketua Yayasan Bapak Edi Kusmana, kemudian Mualimah Nurhayani karena sedang berkegiatan safar mendampingi Abuya Uzma Ustaz Zulkifli Muhammad Ali LCMA dalam perjalanan safar ke Jakarta dan sekitarnya untuk mempersiapkan program rencana program pendidikan Timur Tengah Al-Hufaz. Mudah-mudahan perjalanan beliau-beliau tersebut Allah barakahi dan terwujud cita-cita kita yang kita inginkan. Yang kemudian kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, beliau berpesan, mari kita ikuti pengilmuan yang ada di Taklimun Abawain yang luar biasa pada malam hari ini dengan narasumber Ayah Irwan Rinaldi. Semoga seluruh wali santri kami bisa mengikuti sampai akhir dan mendapat kemanfaatan dengan ilmu keorangtuaan dan bagaimana kita mendampingi anak-anak di usia bersekolah, mulai dari yang wali santri di PAUD sampai nanti ke tingkat yang lebih tinggi, ada Kutab, SD, Mahad, dan sebagainya. Demikian ayah bunda yang kami muliakan, mudah-mudahan waktu yang disediakan pada malam hari ini untuk menimba ilmu akan bisa memberikan kemanfaatan untuk keluarga kecil masing-masing dan akan bisa menjadi penerang untuk bagaimana membersamai anak-anaknya di hari-hari berikutnya dalam berpendidikan. Dan inilah Al-Hufaz, yayasan yang ingin selalu mengupayakan bagaimana pendidikan itu memang sampai ke hati dan memang bermanfaat untuk dunia wal akhirat untuk kita semua. Barakallahu fiik. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Haji Rinaldi yang sudah memberikan sambutannya. Nah, kita sapa dulu pemateri kita, Ayah Irwan. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Irfan. Baik Ayah. Jazakumullah khairan atas waktu yang diluangkan. Kemudian juga kita berharap materi yang nanti disampaikan bisa bermanfaat kepada kami semua.
Baik, karena untuk menyingkat waktu juga, Amin ya Allah. kami berikan forum ini kepada Ayah Irwan untuk dibersamai. Ya, kepada Ayah Irwan dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, ayah dan bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Irfan, Ustadz Rinaldi, dan Ustadz dan Ustazah semuanya. Yang pertama saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sebenarnya belajar nih kepada Bapak dan Ibu, belajar banyak hal sebenarnya, dan banyak guru-guru saya di sini. Kemudian yang kedua adalah mudah-mudahan apa yang nanti kita diskusikan ada baiknya, kalau ada baiknya kita lakukan bersama-sama, dan kalau ada yang kurang cocok silakan Bapak dan Ibu menyampaikannya langsung ke saya. Saya izin ke Ustadz Irfan untuk share bahan. Sebentar. Kepada saya diamanahkan untuk mendiskusikan satu hal yang berkaitan dengan peran ayah ya, Bapak dan Ibu ya, peran ayah. Saya ngasih judulnya adalah Ayah Teguh untuk Generasi Tangguh. Gitu. Jadi pekerjaan utama kita adalah berarti kita harus membuat dalam tanda petik mengusahakan ayah menjadi ayah yang teguh. Mudah-mudahan nanti kita bisa melahirkan generasi yang tangguh insya Allah. Nah, ayah yang teguh itu nanti kita akan ada nanti ayah yang tangguh secara spiritual dan lain-lain. Nah, ayahan itu generasi yang tangguh itu diartikan pada ibu adalah generasi yang gampangnya usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya. Untuk sepakat untuk lain itu tujuan kita menghebatkan anak, menterbiah anak itu adalah bagaimana anak-anak kita khususnya umur 15 tahun ke atas secara psikologis dan biologisnya. Kalau sahabat zaman dahulu hampir semuanya itu usia matang usia biologisnya, dan itu adalah satu target kita, target ibu dan bapak, target Novas, insya Allah kita bisa melakukan itu. Nah, kita bisa terhindar dari anak-anak yang usia biologisnya lebih matang dari usia psikologisnya. Ayah dan bunda yang memiliki semua ta'ala, saya izin untuk baik mungkin ini sudah bagus, sudah anak dan remaja kita di zaman sekarang. Ada beberapa fenomena yang kita berdoa, nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari fenomena ini. Tapi fenomena yang akan saya sampaikan ini kaitannya memang sangat erat dengan peran dan tokoh dari ayah. Yang pertama, ini ada fenomena namanya fenomena BLAS. Nah, Bapak Ibu sudah seringlah mendengarkan semacam ini. BLAS itu singkatan sih sebenarnya ya. Yang satu bored itu adalah anak yang gampang bosan karena hidupnya yang rutinitas gitu. Rutinitas ini apakah penting, bagus buat anak-anak? Ada di tahap perkembangan tertentu yang rutinitas itu penting buat anak-anak. Seperti misalnya di usia 0 sampai 2 tahun itu power of repetition itu adalah sesuatu yang sangat penting buat anak-anak. Pengulangan itu sesuatu yang sangat penting buat anak-anak. Rutinitas itu adalah sesuatu yang sangat penting buat anak-anak. Tapi ada tahapan perkembangan tertentu yang rutinitas itu menjadi bahan yang tidak bagus untuk tumbuh kembang anak-anak. Misalnya gini Bapak Ibu, di usia sekitar usia kelas 4, kelas 5, 6, 7, 8 itu anak-anak sebenarnya tidak terlalu suka dengan sesuatu yang sangat rutin. Misalnya kalau itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu kalau anak-anak pamitan pergi ke sekolah gitu, pergi ke Al-Hufaz itu jangan modelnya atau prosesinya itu sesuatu yang gampang ditebak oleh anak kita gitu. Karena anak-anak di umur itu emosionalnya dia sangat nah anak-anak kita
di zaman sekarang ini mengalami ya, misalnya pamitan sekolah orang tuanya nggak lepas dari pertanyaannya bekal udah gitu Bapak Ibu ya, bekalnya udah dibawa apa belum gitu, dari hari ke hari itu pertanyaan nih. Padahal tadi saya menyebutkan ada tahap perkembangan emosional tertentu di anak-anak itu yang tidak lagi bagi anak-anak itu tidak terlalu penting kalau ditanyakan soal bekal. Tapi mungkin ya di kelas 4 sampai 5 6 dia sangat-sangat menunggu kalau ditanyakan kepada dia itu perkembangan emosional dan perkembangan sosial. Kemudian ayah dan bunda bosan ini, anak-anak yang bosan ini, yang gampang bosan ini, nanti dia akan mencari hal-hal yang kalau bosan di rumah atau bosan di sekolah. Bisakah anak-anak bosan di sekolah? Bisa, Bapak Ibu. Misalnya begini, guru-guru, nauzubillah min dzalik, ini tidak terjadilah di sekolah kita di Al-Hufaz. Guru-guru yang sebenarnya guru-guru pegang anak kelas 1, tetapi gurunya nggak mengerti sebenarnya apa yang terjadi di anak kelas 1. Sehingga apa yang terjadi itu yang diulang-ulang terus. Openingnya sama dari dulu ke dulu, openingnya itu saja. Anak-anak akan mulai gampang bosan. Kenapa? Karena anak di usia-usia itu memang sedang membutuhkan sesuatu yang bukan sesuatu yang rutinitas, tapi sesuatu yang mungkin berbeda, yang memancing curiosity-nya anak-anak. Nah ini teman-teman Al-Hufaz lebih mengetahui dari saya. Kemudian yang kedua lonely. Lonely ini anak-anak merasa kesepian. Nah ini sekarang Bapak dan Ibu kejadiannya adalah karena di musim era digital ini. Jadi di era digital ini kita lebih banyak berkomunikasi itu lewat produknya era digital gitu, produknya handphone dan lain-lain. Kita sudah sangat jarang untuk melakukan komunikasi secara verbal, secara langsung dengan anak-anak kita. Kemudian bisa jadi lonely ini adalah dia punya ayah, gitu Bapak Ibu ya, tapi sebenarnya dia nggak punya ayah. Gitu. Jadi dia setiap hari bisa melihat ayahnya secara fisik, bisa temui ayahnya secara fisik, tetapi secara spiritual, secara emosional, dia nggak mendapatkan hubungan dengan ayahnya. Jadi ketika misalnya anaknya pulang sekolah, ayahnya ada gitu, tapi ketika wajah anaknya ada masalah, wajah anaknya bosan, wajah anaknya sedih, ayahnya nggak ada apa ya namanya, nggak ada reaksinya. Jadi anaknya mendapatkan ayahnya secara fisik tapi nggak mendapatkan ayahnya secara psikologis. Bisa jadi anak juga mendapatkan ibunya secara fisik tapi nggak mendapatkan ibunya secara psikologis. Saya ambil contoh yang mungkin Bapak Ibu tidak melakukan ini insya Allah. Misalnya gini, bagi anak-anak kita yang berumur 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun, kalau dia berhasil melakukan segala sesuatu, dia paling senang itu dipuji. Dipuji itu maksudnya sesuatu yang lebih konkret sifatnya. Misalnya begini, kalau dia bilang aku bisa mewarnai bunda, gitu. Nah, bunda dan ayah sudah barang tentu akan melakukan pujian yang demonstratif, yang konkret sifatnya. Mungkin bunda akan ayah mengatakan, ya Allah hebat banget, anak ayah sudah bisa mewarnai atas izin Allah gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau anak-anak kita yang sudah di usia 9, 10, 11, 12 tahun ke atas, anak-anak kelas 3, 4 SD ke atas, kalau dia berhasil mengajarkan sesuatu, kebutuhan emosionalnya adalah dia tidak lagi dipuji sebenarnya, tapi dia dipengenkan dihargai. Dihargai itu adalah dipuji prosesnya. Nah, kalau anak-anak nggak mengalami itu, anak-anak mengalami kesepian. Dia berhasil mengajarkan sesuatu, tapi nggak ada apresiasi. Kalaupun ada apresiasi, adalah sesuatu yang nggak cocok dengan tahap perkembangannya dia. Yang ketiga adalah angry. Angry itu Bapak dan Ibu adalah anak-anak kita yang terbiasa dengan kalau menghadapi sesuatu itu terbiasa dengan batang otak. Batang otak ini gini Bapak Ibu. Jadi kalau apa-apa itu kalau nggak marah, kalau nggak pergi, gitu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita menghadapi sesuatu itu kalau nggak dia marah dia kabur. Kalau nggak dia kabur nggak dia marah gitu. Nah ini dari mana dia dapatkan ini? Dari banyak Bapak Ibu sebabnya. Satu, Pak ya bisa jadi ini Bapak, bisa jadi dia menonton bapaknya itu menyelesaikan persoalan seperti itu. Seperti misalnya kalau ada persoalan, bapaknya kok nggak marah, kok nggak pergi, gitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa banyak ini terjadi, banyak Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak menonton pola bapaknya, kalau ada persoalan, bapaknya nggak menyelesaikan persoalan, gitu ya. Bapaknya itu flight, tapi nggak mau fight, gitu Bapak Ibu. Nah, anak-anak mencontohkan seperti itu. Bisa nggak Ayah Irwan angry-nya anak-anak ini dari fenomena blast ini dari pengaruh dari lain? Bisa. Terlalu banyak untuk menonton film kartun yang dimensinya cuma 2 gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita nggak pernah terlatih untuk berproses. Jadi kalau di film kartun itu atau apalah kegiatan film-film apalah gitu Bapak Ibu ya di gadget dan lain-lain itu, kalau dia nonton gitu hari ini 1 detik orang itu dalam keadaan miskin, detik kemudian dia bisa kaya gitu Bapak Ibu.
gitu ya. Jadi nggak ada proses gitu. Nah, hal yang semacam itulah yang kemudian masuk ke dalam pola pikir anak-anak kita. Kemudian yang keempat itu stres. Stres itu dua ya Bunda. Ada stres akademik dan kemudian ada stres pengasuhan. Stres akademik itu adalah stres yang terjadi di sekolahan. Nah, apa itu contohnya? Guru-guru, Bapak Ibu, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terhindar dari sini. Guru-guru yang tadi saya sebutkan itu, dia pegang kelas 1 tapi dia nggak mengerti sebenarnya apa yang terjadi di anak kelas 1. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah misalnya begini, opening anak kelas 1 sebenarnya nggak cocok untuk anak kelas 1. Opening anak kelas 4 itu disamakan dengan opening anak kelas 2. Closing anak kelas 1 sama dengan closing anak kelas 6. Kenapa ini dilakukan oleh guru-guru? Karena memang gurunya nggak mengerti sebenarnya apa yang terjadi tahap perkembangan anak-anak di kelas 1 itu. Jadi kalau ditanya anak kelas 1, Ustadz pegang kelas berapa? Kelas 1 gitu. Nah, Ustadz tahu nggak perkembangan emosional anak di kelas 1 seperti apa? Nah, Bapak Ibu, yang saya alami ayah dan bunda adalah banyak guru-guru yang kemudian memberikan KBM, memberikan pembelajaran-pembelajaran apakah itu pembelajaran matematika, bahasa dan lain-lain, tetapi nggak cocok dengan caranya gitu Bapak Ibu ya, nggak cocok caranya karena nggak sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak. Nah, muncullah stres akademik ini. Kemudian yang kedua, stres pengasuhan. Stres pengasuhan ini terjadi di rumah ya Bapak dan Ibu. Saya yakin orang tua wali murid dari HUFAS nggak mengalami ini insya Allah karena sudah terbina dengan baik. Stres pengasuhan itu yang paling gampangnya itu adalah sebenarnya dua orang tua ini, Bapak dan Ibu ini sebenarnya mereka berpura-pura sakinah, pura-pura bahagia sebenarnya. Jadi mereka ketemu secara fisik, tapi secara jiwa mereka nggak ketemu sebenarnya. Jadi anak-anak setiap hari itu menonton dua orang bersandiwara di dalam kehidupan itu. Atau bisa jadi suami istri ini dia sebenarnya agenda dunianya sama, tapi agenda surga nggak sama gitu antara suami dengan istri. Nah, dampak yang paling besar itu sebenarnya bukanlah kepada bapak dan ibu, tapi dampak yang paling besar itu adalah kepada anak sebenarnya. Terutama range anak 0 sampai 7 tahun dan range anak umur-umur yang balik ke atas, gitu Bapak Ibu. Dia sangat rentan untuk mendapatkan dua orang yang mengasuhnya itu sedunia tapi nggak sesurga, serumah tapi nggak sejiwa. Nah, apa yang dilakukan oleh dua orang yang serumah tapi nggak sejiwa ini, mereka nggak pernah sepakat dalam urusan-urusan mengasuh dengan anak-anak. Apa contohnya ya Irwan? Mereka dalam kehidupan mereka jarang sekali mereka mensepakati, misalnya gini, cara membangunkan anak ini yuk kita sepakati jangan cara ayah dengan cara ayah, cara ibu dengan cara ibu. Saya ke diri saya Bapak Ibu ya, saya mengalami ini sudah hampir jalan ke 14 tahun, 15 tahun dalam pernikahan, barulah saya mengerti gitu Bapak Ibu bahwa ada dua hal yang paling penting dalam hidup anak-anak kita, terutama di usia 12 tahun ke bawah. Satu waktu bangun pagi dan satu mau tidur. Dua hal ini setidak-tidaknya ibu dan bapak memang harus sepakat gitu. Jangan membangunkan dengan cara ayah, jangan ibu dengan cara ibu. Sepakati membangunkan cara yang terbaik itu seperti apa gitu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu ketika ibu dan bapaknya sedunia tapi nggak sesurga, serumah tapi nggak sejiwa, anak-anak stres secara pengasuhan. Nah, stres pengasuhan ini di Indonesia, anak-anak yang mendapatkan dua orang bapak ibu ini tidak pernah kompak dalam mengasuh, itu sekarang jumlahnya mendekati angka 20 juta ya Bunda yang mengalami depresi. Salah satu penyebabnya adalah stres pengasuhan ini. Kenapa dia stres pengasuhan? Karena dia nggak pernah mendapatkan kesepakatan dari bapak dan ibunya. Gitu. Dia nggak pernah mendapatkan seorang bapak dengan fitrah taflovnya, seorang bapak yang fitrah bertanggung jawabnya itu, dia nggak mendapatkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dia nggak mendapatkan ada banyak hal dalam kehidupannya itu antara bapak ibu nggak pernah sepakat. Kenapa nggak pernah sepakat? Karena mereka nggak pernah duduk sama-sama. Mereka tidak meluangkan waktu untuk urusan anak ini. Mereka serius duduk bersama-sama, membicarakan bagaimana cara kita membangunkan anak, bagaimana cara menidurkan anak, bagaimana cara mengapresiasi anak-anak kita. Nah, muncullah stres ini. Yang kedua adalah tired. Anak-anak ini gampang capek, gitu Bapak Ibu, gampang lelah. Nah, dari fenomena 12 ini lahirlah fenomena yang di bawah ini ayah dan bunda. Ini semuanya adalah penelitian dari negara, Bapak Ibu ya, bukan dari saya. Nah, cuman yang nomor satu itu adalah dari Yayasan Bu Hati, yayasan yang waktu itu saya membantu diajak oleh Bu Eli Risman untuk mendirikan Yayasan Bu Hati. 93 di anak kita 100 anak SD kelas 5, 6 nih Bapak Ibu ya, akses ke pornografi. Ayah dan bunda bisa jadi Bapak Ibu ya, bisa jadi
sekarang anak-anak kita itu kalau dia tidak mengalami BLAS ini bisa jadi apa ya Bapak Ibu, kalau dia mengalami BLAS ini bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak melihat anak kita biasa-biasa saja, tapi sebenarnya anak-anak kita nyuri-nyuri untuk menonton ini gitu Bapak Ibu. Nah, kalau anak-anak sudah mengakses pornografi itu lebih dari 15 kali, lebih dari 20 kali, anak-anak kelas 5, 6, 7, 8 itu dia akan tidak bisa hanya sekedar pornografi, dia akan mengejar kepada porno aksi. Nah, porno aksi itu adalah saya sekarang itu adalah bagaimana anak-anak melakukan masturbasi dan onani. Nah, kalau lebih dari sekitar 30 kali, lebih dari sekitar 20 itu gosong, enggak ya Bunda. Nah, kemudian yang fenomena berikutnya itu Ayah Bunda adalah fenomena seperti 21 dari 100 remaja aborsi, dan kemudian juga Bapak dan Ibu bisa ngecek ini di BKKBN yang lain seperti 63 dari 100 remaja putri ini Bapak Ibu ya, yang sudah berhubungan seks di luar pernikahan. Ini jumlahnya sebenarnya menyentuh angka 70% gitu. Nah, ini fenomena BLAS yang pertama. Yang kedua adalah fenomena yang berkaitan dengan peran dan tokoh ayah adalah namanya fenomena daddy issues atau father hunger. Kalau daddy issues itu Bapak Ibu adalah anak perempuan yang tidak optimal, yang terabaikan keperempuanannya, terutama adalah dia tidak mendapatkan asupan, dia nggak mendapatkan contoh, dia nggak mendapatkan peran dari ayahnya. Nah, terutama nanti berumur sekitar umur 9 sampai umur 15 tahun. Sehingga anak perempuan kita ini, ayah dan bunda yang mulia SWT, karena dia nggak mendapatkan stimulasi dan simulasi keayahan dari ayahnya, di umur-umur terbaik dia diperempuankan itu, umur sekitar 9 sampai umur 15 tahun, maka muncullah kecenderungan-kecenderungan yang tadi saya sebutkan data dari awal. Yang kedua adalah fenomena father hunger. Father hunger ini kepada anak laki-laki ya Bapak Ibu ya. Anak laki-laki yang tidak optimal atau terabaikan kelaki-lakiannya. Nah, proses melaki-lakikan ini, Bapak dan Ibu sudah sangat paham karena Al-Hufaz pasti sudah membahas ini dan sudah melakukan ini. Kapan bisa terjadi father hunger ini? Kapan terjadi bisa jadi isus ini? Terutama sih di umur range umurnya 0 sampai 15 tahun ya Bunda ya. 0 sampai 15 tahun atau 0 sampai 17 tahun. Karena prosesnya melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan itu di umur 0 sampai 7 tahun, proses anak laki dilaki-lakikan itu kemudian dilakukan oleh ibu dengan misalnya mengenalkan kepada anak laki-laki yang terhebat. Misalnya ibu-ibu di usia 0 sampai 7 laki-laki Rasulullah SAW yang wajib kita masukkan ke bawah sadar anak kita di usia 0 sampai 7 tahun. Nanti di usia 8 sampai umur 9 sampai umur 15 tahun, ayah ambil alih untuk proses melahirkan anak laki-laki. Nah, di usia 9 sampai umur 15 tahun itu, anak laki-laki itu kepada dunia yang tidak seolah-olah. Jadi maksud saya begini, anak-anak laki-laki 9 sampai umur 15 tahun itu, salah satu tugas ayah adalah bagaimana ayah, kalau dia bertemu dengan kekecewaan, ayah jangan handle. Ketemukan anak dengan kekecewaan, anak laki-laki. Ketemukan anak laki-laki dengan kekhawatiran. Ketemukan anak laki-laki dengan ketakutan. Ketemukan anak laki-laki dengan ketidakberhasilan. Ketemukan anak laki-laki dengan kepanikan. Ketemukan anak laki-laki dengan banyak hal. Jadi ketika ini anak laki-laki tidak mendapatkan simulasi ini, terutama di umur 9 sampai umur 15 tahun, maka terjadilah father hunger ini. Nanti ayah dan bunda father hunger ini akan terlihat benar keadaannya adalah ketika anak laki-laki kita sudah lewat dari umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun ke atas. Jadi ketika di umur 15, 16 tahun ke atas itu, dia muncul secara fisiknya laki-laki, tetapi perkembangan spiritualnya tidak optimal laki-lakinya, perkembangan emosional tidak berkembang laki-lakinya, perkembangan intelektualnya tidak berkembang laki-lakinya, dan perkembangan sosialnya tidak berkembang ke laki-lakiannya. Nah, di bawah ini Bapak dan Ibu, saya bikin catatan sedikit tentang daddy issues dan father hunger itu. Ini ciri-cirinya ayah bunda ya. Anak yang rendah harga dirinya. Rendah harga diri ini kenapa ayah bunda? Contohnya. Saya mohon maaf ya Bapak Ustadz dan Ustazah di Al-Hufaz yang pasti yang sudah ayah dan Ustadz lakukan ini. Harga diri ini biasanya ada di umur sekitar umur memais ya bunda ya, di umur sekitar umur 8 sampai umur 12 tahun. Kenapa rendah harga dirinya? Salah satu penyebabnya adalah anak laki-laki ayah dan bunda di usia 0 sampai 7 tahun itu tidak mendapatkan citra diri yang baik atau self image yang baik. Citra diri itu maksudnya adalah anak di usia 0 sampai 7 tahun itu salah satu tugas kita Bapak dan Ibu adalah memperbanyak gitu Bapak Ibu ya, memperbanyak
apa yang saya menyebutnya memperbanyak lapisan-lapisan penghargaan kepada anak di usia 0 sampai 7 tahun. Misalnya begini, Bapak Ibu kalau dia bilang aku bisa membantu ibu membawakan minuman buat ayah gitu. Nah, ibu memperbanyak, memperkuat citra dirinya dengan mengatakan, ya Allah nak, kamu memang anak yang suka membantu orang tua. Nah, apa yang terjadi bagi anak 0 sampai 7 tahun? Dia nyimpen di dalam dirinya itu dan dia mengatakan kepada dirinya bahwa kan aku kan anak yang suka membantu orang tua gitu. Nah, selama 0 sampai 7 tahun anak laki dan anak perempuan harus kita hebatkan dengan ini. Makanya orang menyebutkan parenting itu is about wiring. Jadi pengasuhan itu adalah sebenarnya membuat lapisan kabel yang banyak, kabel-kabel positif yang banyak kita berikan kepada anak-anak kita. Ketika di usia 0 sampai 7 tahun, anak laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan banyak ini, nanti dia usia 8 sampai umur 12 tahun, dia akan mengalami rendah diri, rendah harga diri ini. Dan kemudian ada contoh-contoh yang lain yang menyebabkan anak laki disebut dengan father hunger, anak perempuan disebut dengan daddy issues. Kemudian fenomena yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang terjadi adalah di rumah dan di sekolahan kita adalah fenomena di mana usia biologis anak-anak lebih matang dari usia psikologisnya. Kenapa ini terjadi? Satu, bukan saya menyalahkan Bapak dan Ibu, tapi bisa jadi Bapak dan Ibunya lebih banyak konsentrasinya adalah kepada fisik, gitu Bapak Ibu ya. Tetapi tidak memberikan dukungan sosial, tidak memberikan dukungan emosional, intelektual, dan spiritual yang cukup kepada anak-anak. Jadi yang berkembang itu fisiknya. Tapi kematangan psikologisnya nggak berkembang, kematangan emosional tidak berkembang, kematangan intelektualnya tidak berkembang. Apa contohnya ya Irwan? Contohnya mungkin begini Bapak Ibu. Kalau anak-anak perkembangan intelektualnya itu ya sekitar kelas 3, kelas 4 SD ke atas itu ayah dan bunda di rumah dan di sekolah, kalau dia ada persoalan jangan diselesaikan, itu ayah bunda. Gimana caranya gitu? Tanya ke dia, menurut abang bagusnya gimana menyelesaikan persoalan ini? Oh, menurutku begini begini. Kenapa abang memutuskan seperti itu? Oh, gini gini gini. Oke, kalau begitu, ayo abang putuskan apa sikap abang untuk menyelesaikan persoalan itu. Kenapa kita membedakan cara menangani persoalan anak-anak kita secara intelektual dari anak 0 sampai 7 tahun, 8 tahun dengan anak 9 tahun ke atas? Karena target kita tadi itu Bapak Ibu, surat An-Nisa ayat 9 itu. Kita nggak mau meninggalkan anak-anak kita yang lemah, kita mau meninggalkan anak-anak kita yang tangguh. Nah, anak yang tangguh itu adalah anak yang kematangan psikologisnya lebih matang dari kematangan biologisnya. Salah satunya adalah kematangan intelektualnya lebih matang dari kematangan fisiknya. Tadi saya sudah sampaikan juga Bapak Ibu contohnya kalau kita secara emosional Bapak Ibu kita misalnya salah gitu, misalnya bukan salah tapi nggak tepat misalnya memuji anak di usia 9 10 tahun ke atas masih sama dengan memuji anak 0 sampai 7 tahun, maka perkembangan fisiknya berkembang terus tapi perkembangan emosionalnya nggak berkembang. Itu ya Bunda. Kenapa? Karena anak 4 kelas 4, 5, 6 ke atas itu tadi saya menyebutkan bahwa dia pengennya dihargai, bukan lagi dipuji gitu Bapak Ibu ya. Karena dihargai itu selalu berkaitan dengan persoalan pride, dengan persoalan harga diri. Tapi anak-anak yang kelas 4, 5, 6 nggak mengalami itu. Dia nggak mendapatkan penghargaan. Apa yang terjadi? Support emosionalnya, dukungan emosional nggak berkembang, fisiknya berkembang, tapi emosional nggak berkembang. Nah, lahirlah generasi apa yang orang sebut dengan generasi stroberi atau generasi durian, apalah durian montong dan lain-lain itu Bapak Ibu ya, yang di dalamnya itu secara fisiknya berkembang dengan baik, tapi secara spiritual, emosional, intelektualnya tidak terlalu berkembang dengan baik. Fenomena yang kedua, Bapak dan Ibu, yang keempat itu adalah Indonesia di nomor 2 di seluruh dunia setelah India. Apa itu adalah orang tua di Indonesia punya kecenderungan Bapak Ibu menyerahkan hampir semua urusan ke anak sekolah. Jadi ke sekolah gitu Bapak Ibu. Siapa yang mengajarkan ibadah kepada anakmu? Kami sudah serahkan ke sekolah gitu. Sehingga Bapak Ibu apa yang terjadi? Yang terjadi bertukar fitrah gitu ya Bunda. Sehingga pihak orang tua sekarang muncul sebagai pembantu, pihak sekolah sebagai pelaku. Bagusnya kan kebalik ya Bapak Ibu ya. Kebaliknya adalah pihak rumah harusnya sebagai pelaku, sekolah harusnya sebagai pembantu gitu Bapak Ibu ya. Karena apa? Ayah dan Bunda, persoalan pengasuhan adalah persoalan pendekatan secara individual menurut eman saya. Jadi soal ibadah, soal akidah, soal yang lain-lain itu seharusnya sumbernya itu adalah di orang tua. Nah, Bapak Ibu,
fenomena ini banyak terjadi di Indonesia, bisa jadi karena banyak hal ya Bapak Ibu ya, bisa jadi karena memang ada sebagian dari orang tua yang memang tidak punya kemampuan untuk menghebatkan anak-anaknya dan kemudian menyerahkan yang ke pihak sekolah. Kemudian ayah dan bunda yang melakukan taala, yang fenomena yang terakhir itu adalah tadi saya sebutkan ini saya nggak mau menyebutkan persentasenya, tapi dalam beberapa penelitian di Indonesia, jumlah persentase kondisi pernikahan yang seperti ini itu hampir menyentuh angka sekitar 45%, Bapak Ibu ya. Sedunia mereka, tapi nggak sesurga. Serumah mereka, tapi nggak sejiwa. Sehingga rumah tangga mereka berpura-pura di dalam rumah tangga itu. Pura-pura sakinah, pura-pura warahmah. Ini mungkin bagi Bapak dan Ibu yang mengalami ini, mungkin untuk mencarikan jalan keluarnya Bapak dan Ibu masih punya banyak kegiatan. Tapi bagi anak-anak sangat tidak disukai dengan keadaan semacam ini. Nah, apa yang terjadi Bapak dan Ibu adalah anak-anak yang pertama nggak mendapatkan modeling. Yang kedua, anak-anak nggak mendapatkan siapa yang akan membimbing mereka. Kenapa nggak mendapatkan siapa yang membimbing mereka? Karena dua orang ini berbeda. Bunda. Bagaimana mereka mencari mana yang sebenarnya yang baik itu, sementara dua orang ini nggak pernah sama di dalam pengasuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, di semua fenomena yang tadi saya sampaikan itu, ayah dan bunda yang melakukan semua ta'ala adalah hampir banyak sekali Bapak dan Ibu, banyak faktornya. Tapi faktor yang paling banyak itu adalah anak-anak kehilangan satu. Pertama adalah kenapa anak-anak fenomena 12 itu, kenapa anak-anak lebih matang fisiknya daripada psikologisnya dan lain-lain fenomena yang saya sebutkan itu. Satu, anak hilang atau anak kehilangan gitu, satu ayahnya. Ayah itu secara fisik gitu Bapak Ibu ya, tokohnya maksudnya. Yang kedua, dia kehilangan peran ayah yang kita sering menyebutnya keayahan. Jadi muncullah apa yang disebut dengan fatherless itu Bapak Ibu ya. Sering menyebutnya fatherless behaviors gitu Bapak Ibu ya. Anak-anak yang kehilangan ayahnya, dia hanya punya ayah secara fisik, tapi dia nggak punya ayah secara psikologis. Dia bisa sentuh ayahnya secara fisik, tapi dia nggak mendapatkan support emosional dari ayahnya, support intelektual dari ayahnya, dan lain-lain yang tadi saya sebutkan. Nah, ini contoh saja ayah bunda ya, hanya sekedar menambahkan saja bahwa fatherless itu, kita melihat fatherless itu dari tingkah laku anak-anak ya. Jadi anak-anak yang kekurangan ayah atau nggak mendapatkan peran ayah secara optimal itu, kita lihat bisa dari dua hal. Yang pertama dari ujarannya, yang kedua dari tindakannya. Ini pranatal nih di usia sebelum apa Bapak Ibu sampai 0 sampai 2 tahun. Nah, jadi ketika prosesnya fatherless itu sebenarnya sudah terjadi sebelum anak lahir sebenarnya. Dari mana itu Ayah Irwan? Jadi ketika sudah menjadi suami, belum Allah takdirkan anak, belum Allah takdirkan, belum anak Allah amanahkan, sebenarnya bapaknya sudah muncul sebenarnya absent husband. Jadi sebenarnya ketika dia belum menjadi bapak, ibu sudah bisa melihat sebenarnya bahwa ini ayahnya gitu ya, ada secara fisik, tapi ayahnya nggak ada secara psikologis. Contohnya Bapak Ibu, ketika anak belum datang ya, belum dimanahkan Allah gitu, awal-awal menikah, sebenarnya ibu bisa melihat ini berpotensi nggak anak saya mengalami fatherless kemudian hari dari suami yang seperti ini. Nah, suami yang seperti apa? Dalam contohnya gini, suami yang tadi saya menyebutkan itu gampang sekali untuk menunda-nunda. Suami yang kelaki-lakiannya nggak terlihat dengan jelas gitu Bapak Ibu ya. Kalau apa-apa gampang deh ya, ntar gampang gitu, biarlah waktu yang menyelesaikan gitu Bapak Ibu. Jadi kelaki-lakiannya hilang gaya bunda ya, atau tidak optimal, atau kita sudah bisa melihat sebenarnya suami yang kalau ada masalah selalu lari kan persoalan ini, ya gampang lah, ntar gampang gitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa nanti kalau anak kita lahir akan terjadi fatherless behavior nggak bagi anak kita. Bisa kita lihat dari sebelum anak-anak lahir sebenarnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di usia 2 tahun, 0 sampai 2 tahun itu, tugas yang paling banyak sebenarnya untuk menjelaskan fungsi dan peran ayah itu adalah dari peristiwa bonding ya Bapak Ibu ya. Di usia 2 tahun itu kan ada satu hal yang khususnya ibu lakukan, yaitu bonding. Di bonding itu ibu bisa banyak hal yang ibu bisa ceritakan tentang ayahnya kepada anak-anak 0 sampai 2 tahun, cerita tentang hebatnya ayahnya, cerita tentang bagaimana Rasulullah dan lain-lain, cerita tentang sahabat-sahabat. Dalam rangka apa ini? Anak nggak ngerti. Tapi dia simpan sebenarnya Bapak Ibu ya. Dia simpan apa yang diceritakan itu. Kemudian ketika anak kita
anak laki-laki dan anak perempuan usia 2 sampai 4 tahun, anak di usia itu sangat membutuhkan ayah secara fisik. Itu Bapak Ibu ya. Tetapi dia nggak mendapatkan ayah secara fisik. Jadi bisa jadi ayahnya nggak terlalu senang meluk anaknya, nggak terlalu senang bangku anaknya, nggak terlalu senang mendekap anaknya gitu. Sehingga anaknya nggak bisa mendapatkan ayahnya secara fisik. Nah, mulailah peristiwa fatherless behavior itu terjadi, kemudian memuncak ketika di usia 4 sampai 7 tahun, ayah bunda memuncak di tahap yang pertama perkembangan anak-anak, di mana anak-anak di 4 7 tahun itu dia kehilangan fisik ayahnya dan kehilangan peran ayahnya. Misalnya gini Bapak Ibu, di usia 4 sampai 7 tahun itu anak lagi senang-senangnya main. Tapi dia nggak mendapatkan ayahnya bermain dengan dia. Kalaupun dia bermain dengan ayahnya hanya terikat tapi nggak terlibat di dalam permainan. Nah, kemudian yang paling puncak sekali adalah di umur 8 sampai umur 15 tahun. Di umur 8 sampai 15 tahun ini, puncaknya terjadi fatherless behavior itu adalah ketika di usia 8 sampai 15 tahun itu kalau di apa ya Bapak Ibu ya, di dunia keayahan itu adalah tugas utamanya ayah, gitu Bapak Ibu ya. Tugas ayah dua, melakikan anak laki-laki di usia itu dan memperempuankan anak perempuan di usia itu. Ayah adalah tokoh sentral yang sangat luar biasa. Ayah yang ada di rumah dan termasuk juga kalau di sekolahan ada anak murid kita yang usia 8 sampai 15 tahun, kita harus yakinkan guru laki-laki bisa menjadi PIC, menjadi penanggung jawab untuk memproses menstimulasikan bagaimana menjadi anak laki-laki. Nah, ayah dan bunda di usia 0 sampai sekitar 15 tahun inilah orang yang mengatakan bahwa ketika dia nggak mendapatkan optimal kejadian dari ayahnya, nah itulah yang sering disebut dengan orang fatherless itu. Nah nanti fatherless behavior itu ayah kita akan lihat nanti dampaknya yang paling gampang dilihat itu setelah umur 15 tahun. Ya bunda ya. Baik. Nah apa yang harus kita lakukan ayah dan bunda ini menurut saya Bapak Ibu ya, nanti menurut Bapak Ibu tolong ditambahkan insya Allah. Yang pertama adalah apa ya? Saya mengajak bapak-bapak untuk apa ya? Untuk memberikan nilai ini dalam rangka saya ingin menyampaikan kepada bapak dan ibu betapa pentingnya sebenarnya peran ayah itu. Gitu ya. Nah, otomatis bapak harus ngecek dulu posisi bapak, posisi ayah ada di mana, gitu ya. Ini mungkin sambil jalan ayah bisa memberikan nilai. Nilainya kalau satu pernyataan saya itu misalnya saya mengatakan anak saya dan saya sering melakukan kegiatan bersama. Kalau ayah mengatakan secara jujur, wah itu nggak benar ayah Iwan, taruh angka 1. Itu Bapak Ibu ya. Kalau itu salah pernyataan ayah Irwan, taruh angka 2. Kalau itu benar nggak ya, sering bersama apa nggak, taruh angka 3. Tapi kalau mengatakan, wah itu benar ayah Irwan, saya memang sering berkegiatan bersama dengan anak, taruh angka 4. Kalau ayah memang sering melakukan itu, taruh angka 5. Nah Bapak Ibu, 8 pertanyaan ini ayah tolong jawab. Nah, nanti ayah akan bisa melihat posisi ayah itu di mana sebenarnya. Kalau posisi ayah itu range-nya angkanya di angka 8 sampai 24 tahun, berarti ayah profilnya itu profil dalam kondisi rendah. Artinya, anak-anak sangat berpotensi untuk mendapatkan fatherless itu. Ayah bunda ya. Nah, kalau ayah range angkanya itu di angka 24 sampai 38, berarti rata-rata ayah membutuhkan semacam empowerment, ayah membutuhkan semacam enrichment gitu untuk menghebatkan ayah menjadi ayah. Nah, kalau di posisi angkanya itu di 38 sampai 40, ayah tinggal hanya menguatkan saja peran ayah terhadap anak-anak. Nanti hasilnya nggak usah sekarang ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu diskusikan saja setelah acara ini dengan pasangan ya. Ini boleh difoto juga nanti Bapak Ibu atau nanti mengerjakannya boleh. Setelah acara ini nanti saya kirimkan bahan ini nanti dikerjakan bersama-sama di rumah. Ayah dan bunda yang memiliki Allah SWT, saya menyebutkan bahwa betapa pentingnya peran ayah melihat fenomena yang tadi itu. Yang pertama adalah bahwa begitu pentingnya peran ayah untuk menjalankan amanah dari Allah SWT. Anak itu miliknya Allah, sudah barang tentu kita mendidik dan mengasuh dengan cara-cara Allah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, salah satu yang paling bertanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh itu adalah ayah. Pertanyaannya ayah yang bunda yang milik Allah SWT adalah, kita sudah tahu belum ya, anak kita di usia 0 sampai 7 tahun, cara-cara yang diinginkan Allah itu seperti apa? Gitu Bapak Ibu. Kurikulumnya Allah itu seperti apa? Apa yang harus kita kuatkan untuk anak 0 sampai 7 tahun? Ketika anak kita di usia 8 sampai umur 15 tahun, kita sudah tahu belum ya? Apa yang diinginkan Allah? Kurikulumnya apa yang diinginkan Allah gitu. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa begitu pentingnya ayah untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian anak itu ayah diminta pertanggungjawaban. Saya yakin Bapak dan ayah semua setuju ini bahwa kelak kemudian hari kita akan minta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban itu beberapa ulama menyebutkan pertanggungjawaban itu nanti akan sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak. Misalnya begini, ketika anak 0 sampai 2 tahun, anak 0 sampai 7 tahun, wahai ayah, kita akan berdiri paling depan nanti Bapak dan Ibu. Wahai ayah, apa yang engkau lakukan kepada anakmu ketika kami menghebatkan anakmu di usia 0 sampai 7 tahun? Apa yang kamu lakukan? Ketika Allah menghebatkan pendengaran anak di usia 0 sampai 7 tahun, apa yang engkau lakukan wahai ayah ketika anakmu 0 sampai 7 tahun? Seberapa banyak kamu memperbaiki bacaan Al-Quran? Seberapa banyak kamu baca Al-Quran kepada anakmu, kependengaran anakmu? Seberapa banyak kamu memperlihatkan sesuatu yang baik kepada anakmu? Seberapa banyak kamu memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah kepada anakmu di usia 0 sampai 7 tahun? Apakah banyak bertengkarnya yang kamu sampaikan, kamu masukkan ke telinga anakmu? Nah ini Bapak dan Ibu kita akan ditanya, kita akan bertanggung jawab nanti setiap itu penting karena dibutuhkan oleh pasangan kita, oleh para ibu sudah barang tentu ya. Allah menyebutkan bisa sebagai sahabat, bisa sebagai pakaian, bisa sebagai pendamping. Nah, yang berikut yang terakhir adalah anak-anak sangat membutuhkan sekali peran ayah itu, kehadiran ayah itu untuk menghebatkan anak-anak, untuk menghebatkan tumbuh kembang anak-anak kita insya Allah. Gitu. Kemudian ayah dan bunda, apa peran dan tokoh ayah itu? Gitu. Kalau artinya peran tokoh dan tokoh ayah itu, satu, kalau peran itu hubungannya sesuatu yang berhubungan dengan keterikatan dan keterlibatan ayah di persoalan non fisik anak-anak kita. Kalau tokoh itu adalah keterikatan dan keterlibatan ayah pada aspek fisiknya anak-anak kita. Jadi kalau tokoh itu fisik, kalau peran itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang sifatnya di luar dari fisik. Anak-anak kita membutuhkan dua ini. Walaupun Bapak dan Ibu nanti di tahap perkembangan itu ada umur tertentu yang anak-anak sebenarnya sangat siap untuk tidak punya ayah secara fisik. Biasanya begini, di umur-umur 0 sampai sekitar 7 tahun, 0 sampai 5 tahun itu, anak-anak sebenarnya kalau fisik dia siap Bapak dan Ibu, tapi siap nggak punya ayah secara psikologis. Tapi kalau anak-anak kita di usia 9 tahun ke atas itu, mungkin nggak ada nego gitu, karena anak-anak membutuhkan dua yang paling mutlak itu. Jadi dua ini mutlak, dia butuh ayah secara fisik dan butuh ayah secara psikologis. Kemudian Bapak dan Ibu, ini contoh saja beberapa peran dari peran dan tokoh ayah itu untuk urusan-urusan keturunan, nafkah, kemudian menjadi pelatih, menjadi pendidik, menjadi pengasuh. Pendidik, pendidik, pengasuh itu apa yang harus dilatih, yaitu potensi fisik, spiritual, intelektual, sosial, dan emosional. Yang menjadi tantangan Bapak dan Ibu adalah banyak para ayah, nauzubillah min dzalik, bukan ayah yang ada di grup ini, lebih banyak sekarang itu yang urusan ayah itu hanya kepada urusan keturunan dan nafkah. Tapi urusan yang paling penting ini, yang Bapak Ibu, yang urusan yang paling penting ini sudah banyak didelegasikan kepada orang lain. Sehingga apa yang terjadilah apa yang disebut dengan fatherless itu yang tadi saya sebutkan itu. Jadi anak-anak dapat asupan makan, tapi anak-anak nggak mendapatkan asupan emosional. Nah, anak-anak nggak mendapatkan asupan spiritual. Dari mana dia dapat fenomena yang tadi saya sebutkan itu? Kecenderungan orang tua di Indonesia menyerahkan habis-habisan segala sesuatu itu kepada pihak sekolah. Sehingga orang tua yang jadi di rumah dia mendapatkan yang berbeda dibandingkan dengan pihak yang terjadi di sekolah. Nah, ayah bunda yang muliakan subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita lakukan para ayah? Kalau saya mencatatnya di dunia keayahan itu ada dua hal. Ketika kita dengan anak-anak kita tidak hanya hadir secara emosional, hadir juga secara fisik, gitu Bapak Ibu ya. Dan kedua adalah jadilah ayah yang juara. Nanti kita melihat seperti apa. Yang pertama jadilah ayah yang hadir. Nah, ayah yang hadir itu ada 4, ayah dan bunda. Ayah yang hadir dalam pengasuhan anak-anak itu hadir secara kronologis. Secara kronologis itu secara kuantitas, biasanya secara biologis. Jadi ayah yang hadir di dalam proses tumbuh kembang anak-anak secara fisik gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak dapat sentuh ayahnya secara fisik. Dia bisa lihat ayahnya secara fisik. Dia mendapatkan kalau dia lagi kecewa, dia mendapatkan tepukan halus di pundaknya anak laki-laki. Itu dia ngerasakan ada sentuhan fisik kepada dari ayahnya kepada anaknya. Yang kedua adalah
ayah yang ayah yang hebat itu adalah ayah yang hadir secara psikologis, hadir secara kualitas maksudnya Bapak Ibu. Jadi ayah yang memberikan dukungan emosional, ayah yang memberikan dukungan secara spiritual, ayah yang memberikan dukungan secara intelektual, itu yang kita maksudkan yang hadir secara psikologis. Jadi gini misalnya ayah, ketika ada satu misalnya satu kegiatan lah anak-anak. Misalnya begini, dia mengerjakan sesuatu, tapi dia nggak bisa, sementara orang lain bisa, gitu lah. Nah, anak-anak support secara emosional, bukan secara fisik, gitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah jadilah ayah yang hadir itu adalah hadir secara berkesabaran. Nah, berkesabaran itu maksudnya Bapak Ibu adalah ayah yang hadir di dalam mengasuh didik anak-anaknya yang berusaha ya Bapak Ibu berusaha supaya memantas-mantaskan lah gitu Bapak Ibu ya kalau anak 0 sampai 7 tahun itu apa yang Bapak harus lakukan, apa yang harus ayah lakukan, apa yang ibu harus lakukan. Ketika anaknya tumbuh kembang menjadi anak di usia 7 atau 8 sampai 12 tahun, ayah berusaha mencari tahu, ibu berusaha mencari tahu apa yang terjadi di anak umur ini dan apa yang harus kita lakukan. Itu namanya hadir berkesabaran. Yaitu ayah atau ibu yang hadir sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak kita. Yang keempat, yang terakhir adalah ayah yang hadir berkesadaran. Berkesadaran itu bahwa anak-anak itu amanah Allah SWT. Kita sadar betul bahwa kita nggak mungkin mengkhianati amanahnya Allah SWT. Itu namanya hadir secara berkesadaran. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah masuk ke hampir lewat lebih di jam 9. Saya cepat saja. Nah, ayah yang hadir itu adalah ayah nggak harus hadir setiap saat, tapi hadir pada saat yang tepat. Nah, ini yang hadir secara kronologis, ini hadir secara biologis. Saya buatkan sedikit sederhananya di setiap tahap perkembangan anak-anak. Di usia anak 0 sampai 2 tahun itu, kehadiran ayah secara 0 sampai 2 tahun itu seperti Bapak Ibu ketahui, itu kehadiran yang paling mutlak itu adalah kehadiran ibu. Ya, kehadiran ibu secara fisik namanya kedekatan. Gitu ya Ibu-ibu ya, Ustazah ya. Kak bonding namanya, itu Bapak Ibu. Jadi ibu gendong anak, ibu touching anak, ibu sambil gendong pegang tangannya anak, kemudian bicara sama anak, nak nanti kalau sudah besar janganlah pegang sesuatu yang tidak baik. Kalau kamu pegang kakinya anak, nak, kemudian kalau kamu besar nanti jangan langkahkan sesuatu yang ke tempat yang haram. Itu adalah kehadiran secara kronologis, secara biologis itu Bapak Ibu ya. Ibu touching, ibu pegang anaknya. Nah, ketika 0 sampai 2 tahun itu ayah apa kehadiran ayah secara kronologis ya? Ayah membantu ibu supaya anak mendapatkan kedekatan. Kedekatan itu adalah fisik sifatnya. Kemudian saya ambil contoh sedikit lagi Bapak Ibu ya. Kehadiran ayah secara biologis di usia 2 sampai 7 tahun itu apa ya Irwan? Jadi ketika usia 2 tahun itu seperti Bapak dan Ibu ketahui, anak-anak kita tuh mengalami dalam ilmu pengasuhan disebut dengan anak-anak meledak. Jadi semuanya meledak tuh Bapak Ibu. Bahasanya meledak, emosionalnya meledak, intelektualnya meledak gitu. Misalnya intelektual meledak tuh anak-anak sudah mulai tuh Bapak Ibu nanya-nanya. Apa aja ditanya gitu Bapak Ibu ya. Kalau meledak secara bahasa itu anak-anak sudah mulai menggunakan kata-kata yang dia dapat di umur 0 sampai 2 tahun. Meskipun kata-kata itu belum jelas aturannya, tapi dia akan bicara. Itu namanya meledak ya, masa-masa meledak. Nah, secara emosional pun seperti itu, secara fisik pun seperti itu. Nah, disinilah kehadiran ayah secara fisik. Misalnya Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah lakukan ini insya Allah. Anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu, Bapak, kalau menurut emak saya di ilmu pengasuhan itu, Bapak wajib untuk main gulat. Ini kehadiran secara fisik. Itu Bapak Ibu ya. Untuk apa kehadiran secara fisik itu? Untuk satu, itu memenuhi kebutuhan anak secara fisik dari ayahnya. Nah, kehadiran ayah secara fisik itu untuk apa? Kalau di ilmu keayahan itu kita menyebutnya anak di usia 2 tahun itu ayah main gulat, itu ayah mau menjelaskan kepada anak kita bagaimana anak-anak kita nanti akan menghadapi persoalan-persoalan dia sebagai laki-laki kelak kemudian hari. Contoh ya Bapak Ibu. Ketika dia main gulat itu, anak kita 2 menit, 3 menit normal keadaan. Tapi sudah menit ketiga, bisa jadi anak kita yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu, kepala kita ditendang gitu Bapak Ibu ya, leher kita dicekek sama anak kita gitu. Nah itu adalah saat kehadiran ayah secara kronologis, secara biologis. Ketika dia nendang, nyekek leher Bapak,
memandang kepala bapak dan ayah pegang kakinya, pegang tangannya. Apa yang ayah mau sampaikan? Nah, anak laki-laki Muslim, anak laki-laki Islam, kalau dia punya kaki bukan untuk menendang sembarangan. Ngerti anak kita di usia 2 tahun, 3 tahun? Nggak ngerti, tapi dia simpan. Gitu Bapak Ibu, tapi dia simpan gitu ya. Nah nanti sebanyak mungkin dia simpan, ayah dan bunda, itu sebenarnya kita sedang membentuk semacam tarbiyatus syaksiyah kepada anak laki-laki kita, gitu ayah bunda. Nah, kehadiran ayah secara kronologis di usia 2 tahun, 3, 4 tahun itu, contohnya apa bagi anak perempuan? Saya yakin Bapak dan Ibu di rumah, kalau punya anak perempuan umur 2 tahun, 3 tahun, pasti di pintu keluar rumahnya itu sudah digantung namanya jilbab bergo, gitu Bapak Ibu ya. Betul ya Ibu-Ibu ya, namanya jilbab bergo ya, jilbab yang gampang dibongkar pasang itu. Untuk apa itu? Nanti kalau anak perempuan Bapak Ibu lari keluar rumah, kemudian lagi mau main keluar rumah, Bapak gitu ya, kalau ada Bapak di situ, Bapak halangi. Terus kemudian anak kita bilang, kenapa sih ya, aku kan mau pengen main keluar gitu. Nah ayah, ini ayah nih Bapak Ibu ya, ayah datang ke anak-anak, jaraknya jangan jauh, jarak jangan lebih dari 45 cm. Nah apa yang ayah lakukan? Ayah hadir secara kronologis, secara biologis. Apa yang ayah lakukan secara biologis? Ayah touching, ayah sentuh itu. Misalnya ayah sampaikan kepada anak perempuan ayah, ya Allah nak, kamu muslimah, kamu perempuan muslimah, Allah dan Rasulnya mengatakan ini auratmu. Nah touching itu ayah, yang auratnya yang mana gitu Bapak Ibu ya. Nah, kepada anak perempuan, Allah dan Rasulnya menyuruh ini di semua aurat kehadiran secara kronologis, secara biologis. Bapak Ibu, saya nanti di setiap tahap perkembangan itu, contohnya kehadiran ayah secara kronologis dan biologis itu, misalnya 11 tahun itu adalah ini proses bagaimana ayah memimpin melahirkan anak laki dan perempuan anak perempuan. Suaranya agak terputus-putus ya. Nah, contohnya kalau anak laki-laki itu tadi saya sebutkan ayah di umur 8 sampai 5. Ayah? Bisa kedengaran suaranya? Ya, mohon maaf mungkin sepertinya ada gangguan. Kita tunggu sejenak. Ya, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf jaringannya, kita terusin sebentar. Bapak dan Ibu tadi sudah sampai di hadir secara kronologis ya, ayah bunda ya. Hadir secara, nah sekarang hadir secara psikologisnya. Saya ngambil contoh sederhana aja Bapak dan Ibu. Kalau hadir secara biologis di usia 0 sampai 2 tahun itu namanya kedekatan. Tapi kalau hadir secara psikologis di usia 0-2 tahun itu namanya kelekatan. Nah, kalau kedekatan itu lebih kepada fisik ya Bapak Ibu. Kalau kelekatan itu lebih kepada psikologis sebenarnya. Kelekatan itu seperti misalnya memberikan pujian, memberikan apa ya, penghargaan kepada anak-anak kita, itu namanya kelekatan. Ayah dan bunda, yang berikutnya adalah kehadir secara berkesadaran. Nah, hadir berkesadaran itu adalah hadir yang kita tahu dan yakin betul bahwa anak itu amanah Allah, pasti ada amanah-amanah Allah yang harus kita lakukan, kita kerjakan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan. Misalnya di umur 8 tahun itu apa yang berkembang. Mungkin Allah menyebutkan di surat An-Nahl itu bahwa yang paling berkembang itu adalah pendengaran, penglihatan, hati nurani. Berarti ini yang harus kita kuatkan kepada anak kita di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, Bapak Ibu yang mulia subhanahu wa ta'ala, yang saya dengar di Al-Hufaz melakukan ini insya Allah, ketika anak kita di usia 15 tahun, apa yang paling berkembang, apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, nah kita lakukan apa yang dilakukan amanah Allah Subhanahu wa taala. 8-15 tahun, Bapak dan Ibu, itu perkembangan yang paling menonjol di anak kita 8-15 tahun itu adalah perkembangan secara emosional dan sosial. Apa yang kita lakukan sudah barang tentu bagaimana kita menghebatkan, salah satu yang paling kita hebatkan itu adalah persoalan emosional dan persoalan sosial anak-anak kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu adalah yang terakhir, ayah yang hadir berkesabaran. Hadir berkesabaran itu adalah ayah yang tahu yang hadir dan sadar betul bahwa masing-masing tahap perkembangan itu kita harus sabar melaluinya.
Misalnya di umur 0 sampai 2 tahun, ibu sabar betul untuk membuatkan fondasi kepada anak-anak, ya. Misalnya begini Bapak dan Ibu, di usia 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 4 tahun, 0 sampai 5 tahun, kalau ibu memuji anak-anak, sudah barang tentu ibu tidak melakukannya, ibu pasti menguatkan memuji anak-anak dengan juga menguatkan tauhid pada anak-anak. Saya ambil contoh. Anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun, 8 tahun, sudah barang tentu misalnya ibu mengatakan, ya Allah nak, kamu hebat, gitu ya. Tapi ibu selalu ada komatnya di belakang, gitu ya. Mohon maaf ya, apakah suara saya kedengaran? Ayah terlempar seperti ini. Sepertinya terlempar keluar Zoom. Baik, sembari kita menunggu Ayah Irwan untuk bisa bergabung kembali, ya, tadi juga sudah kita dapatkan ya beberapa materi-materi yang luar biasa. Memang kehadiran Ayah baik secara kronologis maupun secara psikologis ya, secara peran maupun secara ketokohan. Mudah-mudahan ini memang nanti bisa kita terapkan bersama, baik ayah bunda yang ada di rumah maupun nanti mu'alim dan mu'alimah yang ada di Yayasan Al-Waqfas. Bagaimana kita bisa, ya kita mungkin bisa bergabung kembali dengan Ayah Irwan. Assalamualaikum Ayah. Bapak Ibu, Masya Allah. Ini saya mohon maaf, jaringannya memang sudah ada masalah nih Bapak dan Ibu. Saya selesaikan insya Allah sedikit lagi ayah dan bunda. Tadi kita sudah bicarakan jadilah ayah yang hadir. Dan kemudian yang kedua adalah jadilah ayah yang juara. Ya, tadi sudah kita bicarakan sih, hadir secara kronologis, ayah hadir secara fisik, ayah hadir secara psikologis, ayah hadir berkesadaran bahwa anak itu amanahnya Allah. Pasutkan di usia 0 sampai 7 tahun yang paling banyak berkembang itu adalah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Otomatis kita fokus kita kepada anak-anak kita ada di pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Di usia 8 sampai 14 sampai 15 tahun, kenapa kita lebih banyak berdialog dengan anak-anak kita, lebih banyak membimbing bukan lebih banyak memaksa, lebih banyak melibatkan bukan lebih banyak memberikan instruksi, karena yang paling berkembang di umur-umur ini adalah perkembangan emosional, sosial, dan intelektual. Tadi sudah ini Bapak dan Ibu bentuknya adalah kalau 0 sampai 7 tahun 8 tahun itu bentuknya stimulasi. Jadi tugas kita Bapak dan Ibu di usia 0 sampai 8 tahun sabar memberikan stimulasi. Nah, nanti di umur 8 sampai 15 tahun kita berpindah, metodenya adalah bentuknya simulasi. Kalau 0 sampai 8 masih terdengar Bapak dan Ibu? Masih ya. Masih ya, Insyaallah. Tinggal sedikit lagi, ini mohon maaf di jaringannya. Nah, yang terakhir adalah, yang pertama jadilah ayah yang hadir, yang kedua adalah jadilah ayah yang juara. Nah, ayah yang juara itu adalah ayah yang punya ketangguhan, 5 ketangguhan. Ayah yang tangguh secara spiritual, ayah yang tangguh secara spiritual itu adalah ayah yang muncul sebagai pemegang amanah, gitu Bapak Ibu ya, sebagai pemegang amanah di dalam keluarga. Amanahnya apa? Ada amanah pernikahan, menjadi kepala keluarga, ada amanah pengasuhan. Yang pertama, amanah pertumbuhan anak-anak, jadilah ayah yang tangguh secara spiritual, nyari uangnya yang jelas, gitu Bapak Ibu. Yang kedua adalah amanah perkembangan. Jadilah ayah yang menjadi pemimpin di keluarga kita secara spiritual, ayah yang memimpin emosional anak-anak kita, ayah yang menghebatkan intelektual anak-anak kita. Kemudian ayah yang tangguh secara spiritual itu adalah ayah penjaga fitrah. Jadi ayah yang kalau misalnya anak perempuan ayah, anak laki-laki ayah, jagalah fitrahnya yang tadi saya sebutkan itu, ada saatnya melakikan anak laki-laki, ada saatnya memperempuankan anak perempuan. Kemudian ayah tangguh secara emosional itu adalah ayah yang tough love, ayah yang penempa ketangguhan, ayah yang bisa meregulasi emosinya atau meregulasi dirinya. Kalau yang tangguh secara fisik itu, saya menuliskannya adalah Mang Jago gitu Bapak Ibu. Mang Jago itu maksudnya ayah yang menjadi pelindung. Ayah yang semua, walaupun dia punya keterbatasan secara fisik ataupun secara psikis, ayah berusaha untuk tetap di depan menjadi ayah yang tangguh secara fisik. Kemudian ayah tangguh secara fisik itu adalah ayah yang supplier maskulinitas di keluarga. Jadi mensuplai kelaki-lakian itu ayah, jangan diambil alih orang lain, Bapak Ibu. Ayah tangguh secara sosial itu adalah ayah yang mengajarkan kepada anak-anak untuk mengatakan tidak kepada tidak, iya kepada iya dalam hubungan-hubungan sosial dengan orang lain.
Ayah yang tangguh sensorial itu adalah ayah yang kreatif, ayah yang produktif, ayah tangguh secara intelektual itu adalah ayah yang problem solver, ayah yang muncul sebagai seorang pembimbing. Nah, bagaimana caranya supaya menjadi ayah yang tangguh ini, ayah dan bunda? Tugasnya adalah 3, gitu Bapak Ibu. Pertama adalah mencintai, sering disebut di ilmu keayaan itu dengan loving. Yang kedua adalah membimbing, sering disebut dengan coaching. Yang ketiga adalah disebut di dalam ilmu pengasuhan anak ayah itu adalah modeling, menjadi teladan di depan anak-anak kita. Jadi sebenarnya kalau ayah menjadi ayah juara itu adalah ayah yang tangguh yang 5 tadi itu. Tugas ayah sebenarnya kepada anak-anak cuma 3 ini. Ayah mencintai anak-anak, kemudian ayah menjadi coach bagi anak-anak, dan ayah menjadi teladan bagi anak-anak. Tapi Bapak dan Ibu, kadang-kadang susah kita menjadi coach, membimbing anak-anak kalau kita tidak mencintai anak-anak kita. Gitu Bapak Ibu ya. Kita misalnya gini, profesi sebagai seorang guru lah, susah kita, sehebat apapun teaching skill kita, kita susah untuk mengurus anak-anak kita kalau kita tidak mencintai anak-anak kita. Ibu-ibu susah untuk mencintai anak-anak, membimbing anak-anak, mengasuh anak-anak kalau dia tidak menguatkan rasa cintanya kepada anak-anak. Nah, Bapak Ibu, ini secara sederhana bagaimana proses mencintai anak itu. Kalau di ilmu keayahan itu prosesnya, kalau kita mencintai anak-anak kita, ingin mencintai anak-anak kita, mulailah dari mencintai sang pemilik dari anak itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dengan mencintai Allah, kita ayah bunda ya. Kemudian yang kedua, khususnya bagi para ayah, untuk mencintai anak itu, kita mencintai Allah. Yang kedua adalah mencintai diri kita sendiri. Nah, mencintai diri kita sendiri ini Bapak dan Ibu adalah bagaimana kita, kalau saya menuliskan di sini, bagaimana kita mengakui secara jujur bahwa kita punya utang-utang pengasuhan yang merepotkan kita dalam mengurus pernikahan dan mengurus pengasuhan anak-anak kita. Kalau ayah yang mencintai dirinya itu adalah ayah yang berani untuk mengatakan bahwa aku harus menyelesaikan utang-utang pengasuhan ini. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan ayah yang bertahan, ya sudah terimalah aku adanya, bukan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ayah yang mencintai anaknya itu adalah ayah yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maksudnya Bapak dan Ibu mencintai diri sendiri dan mencintai pasangannya. Agak susah memang ayah kita mencintai anak-anak kita tanpa kita mencintai pasangan kita. Yang kedua adalah coaching. Nah, coaching itu membimbing anak-anak kita, mau tidak mau kita harus berhadapan dengan 2 hal ini. Ayah bunda yang milik Allah SWT. Yang pertama adalah susah kita mengcoaching anak-anak kita kalau kita nggak punya ilmunya. Nah, saya mengusulkan Bapak dan Ibu, setidak-tidaknya adalah di rumah itu buku tahap perkembangan. Gitu Bapak Ibu ya. Agar apa? Agar kita tidak Bapak Ibu tidak meraba-raba gitu untuk mendidik dan masuk anak-anak kita, agar kita tidak salah stimulasi dan simulasi kepada anak-anak kita. Jadi adalah buku rujukan, agar kita misalnya pagi hari itu ada rujukan bagaimana kita membangunkan anak sebenarnya yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Nah, salah satunya adalah membimbing anak-anak, apakah itu bapak guru, ibu guru di sekolahan atau bapak dan ibu di rumah, agak susah tanpa ibu dan bapak mempunyai ilmu, khususnya ilmu tahap perkembangan. Yang kedua adalah membimbing, menjadi coach yang baik itu, kita susah untuk memberikan hanya sekedar memberikan waktu luang. Jadi kita memang harus meluangkan waktu. Maksud saya gini Bapak, Ibu, ayah yang memberikan Allah SWT, agak susah kita menghebatkan anak-anak kita kalau kita sekedar memberikan waktu sisa kepada anak-anak kita. Jadi yang paling pas itu adalah kita tidak memberikan waktu luang, tapi kita meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Meluangkan waktu itu benar-benar gitu Bapak Ibu ya, kita agendakan benar gitu. Punya anak 3, anak-anak itu mendapatkan waktu yang tidak waktu sisa dari bapaknya. Dari bukan waktu luang dari bapaknya, tapi bapaknya memang meluangkan waktu untuk 3 orang anak ini. Meskipun Bapak dan Ibu, meskipun hanya pertemuan 2 menit, 3 menit, atau pertemuan pun yang hanya sebentar. Kemudian yang terakhir adalah meneladankan. Nah, meneladankan itu Bapak Ibu, keteladanan itu nggak bisa dicetak. Keteladanan itu seperti prosesnya adalah jangan dibangun keteladanan itu dengan rasa takut, tapi bangunlah keteladanan itu dengan rasa kagum. Anak-anak kita mencontoh bapaknya ibu bukan karena dia takut, tapi karena dia kagum dan dia memberikan ketaatan itu kepada bapak dan ibu. Bapak Ibu yang muliakan semua taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jaringannya on off dan on off. Saya minta maaf Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, terbatas pengetahuan saya, mudah-mudahan dimaafkan dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada ayah
yang sudah memberikan materi kepada kita. Baik, ini ada komentar-komentar dari wali santri kita yang kita bacakan terkait dengan Masya Allah keren materinya ayah, Alhamdulillah. Insya Allah nanti manfaat ya. Sempat tidak terdengar. Baik. Ya, baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Mungkin ada hal yang bisa kita diskusikan dengan ayah Irwan atau hal-hal yang mungkin kami sudah melaksanakan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh ayah Irwan. Ada kendala rupanya. Oh ternyata caranya belum tentu sesuai. Nah, mungkin kita bisa buka ruang diskusi di sini. Ayah bunda yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangan, raise hand saja di ruang Zoom kita. Nanti akan kita buka. Ada pertanyaan di ruang chat kita kepada ayah. Ini adakah rekomendasi buku tahapan perkembangan anak yang bisa dijadikan sebagai bekal? Nah, mungkin itu saja ya. Nanti Ya, kita ya Ustaz Irfan, saya jawab saja Ustaz Irfan. Bukunya ada banyak sih sebenarnya. Ada buku-buku yang sekarang tahap perkembangan secara Islami itu banyak banget gitu. Eh, tapi sebenarnya saya nulis juga Ustadz Irfan tentang buku tahap perkembangan anak dari 0 sampai 11 tahun gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencari buku tahap perkembangan banyak, tahap perkembangan secara Islam itu banyak. Kalau mau menggunakan buku yang saya tulis juga nggak apa-apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. baik ya. Itu kalau boleh tahu judulnya apa ya? Judulnya Anakologi Ustaz. Jadi memahami tahap perkembangan anak 0 sampai 11 tahun. Oh, anakologi. Ya. Itu ayah bunda bisa nanti dicari bukunya. Ya, ini ada dari salah seorang wali santri kita. Anak laki-laki saya lebih cenderung dekat dengan ibunya ketimbang saya sebagai ayah di usia anak 9 tahun. Ini bagaimana ya? Ya, kalau saya nggak apa-apa dekat dengan ibunya, Ustadz, tapi menurut hemat saya, Ustadz memang harus lebih dekat ya. Usahakanlah merebut momen gitu untuk bersama dengan anak-anak. Saya mengusulkan pergilah bersama dengan anak laki-laki kalau sudah masuk umur 8 sama 9 tahun gitu. Nah, biasanya ini Bapak dan Ibu, kedekatan ayah dengan anak itu memang lewat outdoor activity sebenarnya yang paling banyak. Karena banyak betul momen of fathering itu, momen keayahan itu terjadi di luar sebenarnya. Jadi, kalau saya ayah, usahakanlah untuk merebut momen itu, pergilah bikinlah koneksi dengan anak laki dan anak perempuan. Nah, jalan-jalanlah bersafarah dengan anak laki dan perempuan. Mudah-mudahan akan terbangun koneksi insya Allah. Ya, alhamdulillah ini sudah cukup menjawab ya. Kita juga kebetulan di Al-Hufaz punya program Ayah Hebat, camping Ayah Hebat, dengan menyertakan ayah dan anak laki-lakinya. Dan kemudian kemarin kita juga sudah lakukan, dan ini ternyata dampaknya memang luar biasa. Ada bonding yang kuat yang bisa kita lihat dari kedekatan ayah dan anak. Jadi mudah-mudahan ayah bunda yang mengikuti kegiatan ini itu bisa juga mendukung kegiatan-kegiatan di Yayasan Al-Hufaz ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga nilai-nilai ini membersamai anak-anak kita. Alhamdulillah ayah, ini materinya luar biasa. Apakah boleh dibagikan materinya nanti untuk ayah bunda yang ada di rumah? Boleh nanti saya share ke adik saya ke Ike. Nanti biar Ike yang nyampein ke teman-teman semua, kepada Bapak dan Ibu semua. Baik, ini catatan ya, mungkin tadi karena sempat terputus dan agak kurang bisa fokus, mungkin ada yang sambil yang lain-lain, mungkin ini jadi sebagai catatan yang bisa membantu untuk menguatkan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Ini ada pertanyaan lagi. Di kolom chat Ustadz Irfan. Ya, Bisa ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana kalau semua anak yang laki-laki dan perempuan itu lebih dekat dengan ayahnya? Maksudnya mungkin tidak terlalu dekat dengan ibunya. Bagaimana kalau kondisinya begitu?
Ya, yang pertama bersyukur saat itu, bersyukur pertama karena dekat dengan ayah ini susahnya luar biasa. Jadi menurut amat saya acceptance lah yang apa yang dikasih ini, ya, karena gini pengasuhan itu bapak dan ibu adalah kita selesaikan apa yang kita bisa rengkuh dulu, jangan menyelesaikan apa-apa yang nggak bisa kita rengkuh. Artinya apa? Bersyukur dulu bahwa anak-anak dekat dengan ayahnya. Tapi nanti kita melihat tahap perkembangan tertentu, anak-anak memang membutuhkan ada aspek maskulinitas, ada aspek femininitas gitu, ada aspek keperempuanan yang ayah memang nggak bisa memberikan stimulasi itu gitu karena fitrahnya ayah bukan fitrah yang diberikan Allah SWT kepada ibu. Nanti menurut amat saya pelan-pelan saja Bapak dan Ibu misalnya gini. Anak perempuan yang di usia 0 sampai 7 tahun itu menurut amat saya dia harus memang dilekatkan dengan ibunya. Kenapa? Karena nanti ibunya akan banyak mengajarkan 4 keterampilan kehebatan perempuan yang disebut dari Rasulullah SAW. Nah, ibu yang menghandle nih di usia-usia itu. Ayah agak susah ini untuk menghandle di usia 0 sampai 7 tahun kepada anak-anak. Nah, nanti kalau anak-anaknya di usia 8 tahun, 9 tahun ke atas, nggak apa-apa ayah yang maju untuk anak perempuan, ibu mendampingi ayah saja. Gitu mungkin Ustaz Irfan. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum Ayah, kita mengetahui dalam sejarah bahwa ada para nabi yang terlahir kuat tanpa dampingan purna dari ayah dan bunda, dan juga para ulama yang hebat tanpa hadirnya ayah. Mereka terlahir ya, beberapa orang diantaranya lahir dalam keadaan yatim, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Untuk zaman sekarang dengan keterbatasan kita, misal ada ayah yang sudah tidak ada, atau yang hadirnya tidak normal waktunya karena keadaan, apa persiapan dan solusinya ya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat ke zaman dahulu itu sebenarnya bisa jadi ada para nabi, para ulama-ulama yang tidak mendapatkan ayahnya secara fisik, tapi dia mendapatkan keayahan, gitu Bapak Ibu ya. Rasulullah SAW nggak mendapatkan ayahnya, tapi dia mendapatkan keayahannya. Jadi Bapak dan Ibu yang melakukan SWT, kalau itu kejadian yang kepada anak-anak kita, jawabannya adalah ada tahap-tahap perkembangan tertentu yang tadi saya sebutkan itu. Kalau anak 0 sampai 7 tahun dan 8 tahun, kebutuhan dia terhadap ayahnya itu mutlak terutama secara psikologis. Kalau di usia 9 tahun ke atas sampai umur 15 tahun ke atas, kebutuhan anak terhadap ayahnya itu mutlak dua-duanya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Gimana pertanyaannya Ustaz Irfan? Gimana dengan zaman sekarang ini yang anak-anak nggak mungkin dia nggak punya ayah secara fisik gitu Bapak Ibu ya, nggak punya juga ayah secara psikologis. Apa yang harus kita lakukan? Belajar kita kepada Bunda Hajar gitu. Nah, ketika Nabi Ismail di umur 9 tahun 10 tahun ke atas itu kan dia nggak punya ayah secara fisik gitu ya. Nabi Ibrahim jarang pulang lah gitu Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar? Bunda Hajar selalu menunggui kalau kabilah datang ngambil air Zam-Zam, beliau tanya, "Kalian ini dari mana?" Nah, kami ini dari kabilah ini. Apa kehebatan kabilah kalian? Kami pintar berburu wahai Bunda gitu. Nah, ajarkan kepada Ismail. Apa kesimpulan kita bisa ambil? Kalau anak-anak di usia 9 tahun ke atas nggak punya ayah secara fisik, sebenarnya kita bisa minta bantuan kepada orang lain gitu. Kalau zaman sekarang ini Bapak dan Ibu menurut amat saya datanglah ke Al-Hufaz gitu. Karena nanti anak-anak mungkin tidak mendapatkan ayahnya secara fisik di rumah, tetapi dia akan mendapatkan ayah secara fisik itu di sekolahan yang digantikan oleh para guru yang sudah mengerti juga bagaimana memerankan ayah itu, bagaimana memerankan ayah buat anak laki-laki, bagaimana memerankan ayah buat anak perempuan. Jadi sesuai dengan tahap perkembangannya Ustaz Idris. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, mungkin nih juga cukup banyak pertanyaannya, singkat-singkat. Ini bagaimana kalau anak itu sudah masuk pesantren di usia 12 sampai 15 tahun? Bagaimana memenuhi kebutuhannya akan sosok ayah? Iya, jadi kalau saya mengusulkan Bapak dan Ibu, datanglah ke pesantren itu, yang pertama dilihat itu bukan fasilitas, tapi yang pertama dilihat itu adalah kompetensi dan kompetensi gurunya. Ustadz dan ustazahnya, musrif dan musrifahnya gitu. Karena nanti Bapak dan Ibu yang akan berperan untuk menggantikan peran ayah dan peran ibu itu adalah ustadz dan ustazahnya, musrif dan musrifahnya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu memasukkan anak-anak ke sekolah, ke pesantren, ke boarding dan lain-lain, pastikanlah bahwa anak-anak kita di sana mendapatkan keayahan, tetap mendapatkan keayahan karena apa? Karena kita tahu bahwa guru-gurunya, musrifnya, ustadznya punya kompetensi dan kompetensi untuk menggantikan peran ayah di rumah, menggantikan peran ayah yang ada di rumah dan dilakukan di sekolah gitu. Nah, saya begini Ustadz Irfan, contoh ya,
Kalau misalnya, kenapa saya menyebutkan tadi, bukan saya mengatakan bahwa fasilitas itu nggak terlalu penting gitu Bapak dan Ibu, tapi kalau di dalam proses pengasuhan itu yang paling penting sebenarnya adalah kompetensi dan kompetisi. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan kalau datang ke sebuah pesantren, datang ke sebuah boarding itu, tanyain kepada pesantren dan boardingnya, anak saya kelas 7, siapa yang megang? Nah, guru, oh ini ustadznya megang, ustadznya mengerti nggak tentang anak kelas 7 gitu. Karena apa? Karena dia harus menggantikan peran ayah untuk anak kelas 7 gitu. Jadi misalnya begini Ustadz Irfan, kalau di kelas 7 misalnya, itu kan hormonnya 800% naik gitu Bapak Ibu ya. Naiknya luar biasa itu. Jadi anak-anak bergeraknya agak susah, jerawatnya numbuh dan lain-lain gitu. Nah, kemudian kalau anaknya bangun paginya susah gitu Bapak Ibu ya. Kalau ustadznya tidak mengerti tentang perkembangan anak di umur itu, mungkin yang keluar tuh judging. Gitu Bapak Ibu ya. Kan, mikir yang mana nih, mikir jorok nih Bapak Ibu ya gitu. Nah, kebayang tuh Bapak Ibu, kalau anak-anak di umur itu sebenarnya yang kita kita kedepankan itu bukan judging, tapi yang kedepankan itu empati gitu Bapak Ibu. Karena 800% hormonnya naik. Dia susah mengendalikan itu sebenarnya gitu Bapak Ibu. Bangun susah, apa-apa susah gitu. Bayangkan kalau ustadz dan ustazah nggak mengerti, anak-anak akan mengalami penghakiman setiap hari gitu Bapak Ibu. Nah, kalau penghakiman setiap hari, yang tadi saya sebutkan itu, self-esteem-nya hancur, self-image-nya hancur, konsep dirinya hancur. Dia bisa menghafal Quran, misal apa, tapi di dalamnya kropos gitu ya Bunda. Bagaimana dia survive nanti di real time-nya dia, di real life-nya dia sebenarnya. Ketika dia tamat di pesantren, dia hafal Al-Quran dan yang lain, tapi dia gagap menghadapi persoalan-persoalan hidup ini gitu ya. Jadi kalau saya Ustadz Irfan, di pesantren nggak ada masalah gitu Bapak dan Ibu ya. Tapi menurut amat saya, kalau datang ke pesantren, ke boarding, menurut amat saya minta waktu untuk bicara, untuk menanyakan kompetensi dan kompetisi dari ustadz yang muslim dan musrifah. Allahu a'lam. Ya, ini ada pertanyaan lagi ya. Ada anak laki-laki yang kalau diajak mamanya itu bisa, tapi kalau diajak ayahnya ini sering nolak, mungkin agak renggang hubungannya. Bagaimana ayah bisa merapatkan kembali, mengeratkan kembali hubungannya dengan anak ketika mungkin sudah terlanjur terjadi yang seperti ini? Ya, jadi kuncinya itu Ustaz Irfan adalah connection before correction. Connection before intervention, gitu Bapak ya. Jadi kalau ingin melakukan intervensi, melakukan koreksi kepada anak laki dan anak perempuan, pastikan cek ayah punya koneksi seberapa besar dengan anak itu. Ayah mudah gitu. Jadi menurut eman saya, ayah bikinlah konsentrasikan dulu kepada koneksi. Bikin koneksi yang banyak, traveling sama-sama, bersafar sama-sama, bepergian sama-sama, kasih hadiah kepada anak-anak, pahami bahasa cintanya dia, pahami ke perkembangan dia seperti apa, anak umur ini apa yang ditanya, anak umur misalnya kelas 7, 8, 9 itu jangan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada persoalan-persoalan yang sifatnya linear gitu Bapak Ibu, tanyalah soal emosinya, abang bahagia nggak hari ini, abang nolong orang nggak hari ini, karena itu adalah harga diri yang sangat luar biasa bagi anak-anak di umur itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita untuk membangun koneksi. Nah, saya menyarankan kepada ayah yang tadi bertanya, menurut amat saya adalah konsentrasi dulu kepada koneksi. Ya, koneksi gitu Bapak Ibu. Sebelum kita intervensi, sebelum kita mengkoreksi, perkuatlah koneksi dengan berbagai cara. Termasuklah ayah dan bunda, membangun koneksi itu adalah jangan pernah lupakan sholat duha, khususnya Bapak dan Bapak-Bapak ya. Sholat duha, habis sholat duha berdoalah, bayangkanlah wajah anak Bapak gitu Bapak Ibu ya. Bayangkan, berdoalah, menangislah sebentar, ya Allah ya Karim, jagalah anak saya ya apa-apa. Saya ini Ustadz Irfan, ini ada penelitian di Amerika nih Ustadz Irfan, dari sekitar lebih 7.500 kepala keluarga muslim gitu ya Bunda ya. Ini persoalan dengan koneksi ini. Jadi bapak-bapak yang separuhnya itu adalah bapak-bapak yang sangat senang melakukan sholat duha, dan setelah sholat duha itu dia berdoa membayangkan wajah anaknya. Ditanyalah kepada anaknya pas bapaknya sholat duha, wahai anak, ditanya di sekolah nih Ustadz Irfan, apa yang engkau pikirkan? Padahal itu saatnya bapaknya sholat duha. Anak-anak 85% menjawab, aku lagi mikir bapak gitu Bapak. Nah, kebayangkan ini dahsyatnya bikin koneksi itu. Jadi koneksi tidak hanya secara lahir, koneksi juga secara batin. Allahu a'lam. Baik, ayah. Ini ada pertanyaan yang mungkin ini terakhir ya. Ada anak-anak kita yang perempuan usia 12, anak laki-laki usia 12 tahun, kalau sudah emosi tidak bisa ditahan, bahkan sampai merusak barang-barang dan memukul diri sendiri. Juga mungkin anak perempuan yang umurnya 6 tahun
juga punya tingkat emosi yang meledak-ledak. Bagaimana Ya. cara menanganinya? Ya, yang pertama mungkin kita ajarkan secara teknis ya, Ustadz Irfan ya, bagaimana meregulasi emosi. Misalnya narik nafas seperti apa, nose to nose kah atau nose to mouth kah. Kemudian kita ajarkanlah beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya kalau dia emosi, kalau Mbak, kalau Kakak, kalau udah, kalau Abang lagi emosi, Abang duduk gitu ya, Bapak Ibu atau berwudu. Itu diajarkan untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi anak-anak kita, Ustadz Irfan, kenapa dia marah ngelempar-ngelempar, kenapa dia marah itu teriak-teriak, bisa jadi yang pertama itu adalah dia nggak punya kosakata, gitu ya. Dan kemudian dia nggak punya kosarasa. Maksud saya begini, Ustadz Irfan. Jadi bisa jadi dia marah gitu, dia emosi, dia nggak punya kosarasa, dia nggak punya kosakata untuk mengungkapkan rasa marahnya. Kenapa? Karena di umur-umur di bawahnya sebelumnya kita nggak pernah mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Misalnya gini, kalau anak kita marah dia ngelempar misalnya cangkir atau apa, kita harusnya mengatakan kepada anak kita, abang ngomongnya jangan seperti itu kalau marah. Boleh nggak abang pakai kalimat ini? Boleh nggak abang mengatakan kata-kata ini? Jadi semakin banyak kita memberikan alternatif kata-kata, semakin banyak kosakata anak-anak kita. Kalau dia marah, dia punya alternatif kata gitu Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah anak kita bisa jadi kosarasanya kurang Ustadz Irfan. Jadi misalnya begini, dia marah. Yang dia tahu itu adalah kalau dia marah dia ngamuk, betul Ustadz Irfan. Tapi kita nggak mengajarkan kepada dia bahwa kalau kita marah itu harusnya begini, gitu Bapak dan Ibunya. Nah kalau saya sarankan, terutama bagi anak 15 tahun ke bawah, jangan ngejudge anak-anak bahwa kamu kamu ini, jangan. Tapi bisa jadi anak kita memang tidak tahu Ustadz Irfan. Tidak tahu bagaimana, nggak punya juga kata-kata yang banyak. Mungkin dulu waktu kecil, kalau dia nangis, kita nggak mengatakan, kenapa nangis? Kamu sedih ya? Kamu gembira? Kamu khawatir ya? Kamu takut ya? Dulu waktu dia menangis waktu kecil, kita langsung bilang satu kata-kata, "Shh, diem, 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 diem." Gitu loh, Pak. Itu yang dia tahu. Sehingga ketika dia punya rasa itu, punya emosi itu, nggak ada kata-kata yang lain yang bisa disampaikan. Aku kecewa, aku marah, nggak bisa disampaikan itu. Kenapa? Karena nggak punya kosakata itu. Sebenarnya Ustadz Irfan, persoalan yang ditanyakan tadi itu bisa terjadi nanti ketika kita dewasa. Banyak sekali suami istri, suami yang marah, itu dia nggak punya kosakata, kosarasa yang banyak. Jadi dia marah itu karena kadang-kadang dia gemetar, ada istri kadang-kadang dia gemetar gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya kosakata. Dia nggak bisa mengatakan kepada suaminya, maaf abang, tinggalkan aku sebentar, aku kecewa dengan abang. Nggak punya kosakata itu. Kapan itu adanya? Di umur 0 sampai 15 tahun. Kapan itu adanya? Di umur bahasa terbaiknya anak-anak, di umur 0 sampai 8 tahun. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan pada ibu dan bapak, 0 8 tahun, usahakanlah khatamkan sirah, karena begitu banyak kosakata dan kosarasa di situ. Nabi kecewa, Nabi sedih, Nabi marah, itu banyak sekali. Itu yang harus kita banyak masukkan ke bawah sadarnya anak-anak kita di usia-usia yang terbaik itu. Wallahu a'lam bishawab, Ustaz Irfan. Syukran, jazakumullah khairan kepada Ayah Irwan atas materinya. Ini bukan hanya hal-hal yang sifatnya teoritis, tapi juga hal-hal yang praktis diberikan kepada kita. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi panduan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Juga bagi para mu'alim dan mu'alimah yang hadir pada kesempatan hari ini bisa mengambil faidah, mengambil manfaat dari yang disampaikan Ayah Irwan untuk bisa mendampingi anak-anak yang dititipkan ayah bunda, bagaimana kita bisa menjadi ayah dan bunda terbaik di sekolah mereka, menggantikan peran ayah dan bunda yang ada di rumah. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Jazakumullah khairan kasiron kepada seluruh pihak yang terkait dalam acara ini, kepada Bapak Aji Rinaldi selaku ketua acara, pelaksana acara ini, yang sudah memberikan arahan sangat jelas ya kemarin, juga kepada pengurus yayasan yang mendampingi pada malam hari ini, ada Bunda Ike, dan rekan-rekan tim yang bertugas pada malam hari ini meramaikan, juga mendampingi ayah bunda untuk bisa mengikuti acara dengan khidmat. Terlebih lagi kepada ayah bunda yang sudah hadir, mudah-mudahan kami berdoa ya. Kita berharap sekali anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, anak-anak yang memang bisa memberikan qurratu ain, jadi materi qurratu ain, penyejuk pandangan bagi orang tuanya, membanggakan, menyenangkan, di rumah itu selalu memberikan
warna yang begitu indah dalam keseharian kita. Ayo kita bersamai ananda kita untuk tumbuh menjadi generasi hebat di masa mendatang. Ya, kita sampaikan mewakili para ayah dan bunda yang mendengarkan pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih atas ilmunya, atas materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa dibagikan dan bisa menjadi panduan bagi ayah bunda yang ada di rumah. Baik, demikian mungkin acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ayah Irwan. Sama-sama, Ustaz. Insyaallah. Ya. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dan meneruskan. Ini ada pesan dari Ayah Bunda juga. Waktunya terlalu singkat, Ustaz. Ya, insyaallah. Ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa kita gali lagi nih. Ini hal-hal yang mungkin perlu untuk kita jadikan bekal ke depannya. Mudah-mudahan Pada bisa mau langsung ke dilanjutkan tuh Al-Hufaz. materinya. Ya, mudah-mudahan bisa langsung bertemu lagi ya. Al-Hufaz ya. Ketemu langsung ya. Insyaallah Insya deh, Allah. insyaallah. Jazakumullah Baik, khairan Ayah Irwan ya. Sama-sama. terima kasih semuanya atas terselenggaranya acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi kita. Dan yang belum hadir mudah-mudahan bisa ikut hadir di kesempatan berikutnya, karena ternyata materi yang ada di Ta'limul Abawain ini kalau kita perhatikan betul-betul luar biasa dari para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang memang betul-betul kita butuhkan dalam pendidikan dan pengasuhan anak-anak kita. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan dan kesalahan-kesalahan yang tadi ada. Ya mungkin dari sisi teknis suara yang sering putus atau mungkin beberapa koordinasi yang agak kurang jelas. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan kesempatan berikutnya bisa kami perbaiki. Jazakumullah khairan kepada ayah bunda semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, Mbak Ustadz dan Bapak Ibu semua. Dek pamit, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. jazakumullah khairan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.